rupiah kita begitu dolar indeksnya diangkat ke 100 melemah. Wajar kalau kita ngomong, oh ini semua kena. Iya, problemnya adalah ketika dolar indeksnya balik ke 97, rupiahnya manteng di sini. Artinya apa? Artinya problemnya bukan hanya soal geopolitik. Anggap aja Mas Winarko, tahun 2026 ini kita selesai. 2027 kita masih punya utang jatuh tempo yang besar kan? Akibat kita menyelesaikan 2025, 2026, 2027 ini dengan hutang-hutang juga, 2028 muncul lagi hutang jatuh tempo yang besar yang harusnya sudah selesai. Salam Pancasila. Kawan, ketemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kami akan membahas tentang ekonomi. Untuk itu kami mengundang kembali ke Ruang Dialektika ekonom Bright, salah satu dari duo Rizky, Bung Yanuar Rizky. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila, Mas Win. Sudah lumayan lama, sehingga kemudian banyak sekali yang sebenarnya kepingin diobrolkan gitu ya. Berbagai macam fenomena ekonomi beruntun kita rasanya, mulai dari dinamika di perang yang terjadi di Timur Tengah, sampai yang hari ini rasanya paling dirasakan menggelisahkan, tapi masyarakat sendiri sebenarnya nggak tahu dampaknya ini apa sih, tapi masyarakat tiap hari disuguhi nilai tukar rupiah kita semakin melemah gitu ya. Tapi saya mulai masuk dari nilai tukar rupiah dulu, karena ini yang mungkin ditunggu-tunggu masyarakat. Pertanyaan besarnya itu gini, Bung. Kenapa di tengah kemudian banyak negara-negara peer kita itu nilai tukarnya cenderung menguat, dengan pasar uang mereka juga lumayan menguat. Per hari ini tuh kayaknya kita satu-satunya yang bursa yang year to date-nya negatif sampai berapa persen gitu, saya lupa, 10 apa 12%. Bahkan Malaysia, Vietnam itu meningkat semua gitu. Kenapa kita satu-satunya negara yang padahal kemudian pemerintah menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonominya meningkat 5,61%. Tertinggi di negara G20 gitu. Ini kan kayak semacam kontradiktif itu. Gimana sih caranya memahamkan ini? Kenapa mata uang lain itu kalau dolar indeksnya dalam posisi melemah, dia menguat. Begitu dolar indeksnya menguat, dia melemah. Karena ini main dari volatility, sebetulnya kan ketika ingin mencetak uang, dolar indeks ke atas, dolar ke bawah, inilah dia cetak uang, selisih ini. Nah, yang terjadi di negara lain, dia follow volatility. Artinya apa? Bahwa ini dampak dari, kita ngomong geopolitik deh. Berarti kan naik turun Iya. dampak nggak karena ada perubahan yang fundamental gitu ya. Nah, sekarang kita lihat rupiah kita, Mas Winarko. Rupiah kita begitu dolar indeksnya diangkat ke 100 melemah. Wajar kalau kita ngomong, oh ini semua kena. Iya, problemnya adalah ketika dolar indeksnya balik ke 97, rupiahnya manteng di sini. Artinya apa? Artinya problemnya bukan hanya soal geopolitik. Ini yang bisa menjawab gitu. Kenapa misalnya Malaysia ringgit ketika dolarnya melemah dia menguat lagi. Jadi akhirnya kan gini Mas Winarko, gampangnya gini deh. Nggak usah ngomong setahun nih, sebulan ini aja. Bulan lalu dolar indeks di 9798, rupiahnya ada di 16.600. Hari ini dolar indeks tadi pagi itu subuh waktu kita, itu malamnya waktu. Closing dolar indeks tuh di 9798 lagi. Rupiah kita di 17.400. Nggak ikut turun gitu ya. Sekarang saya mau ngomong. Dari sudut pandang inflasi. Inflasi itu gini. Mas Win beliin susu anak. Susu anaknya impor. Bulan lalu
harganya 16.700 dolarnya. 16.600. Mas Win sekarang beli harganya 17.400. Inflasinya berapa? Gede kan? Sementara BPS mengumumkan inflasi rendah. Bulan ya itu, hampir bulan. Ini sebulan loh, dalam sebulan aja. Dalam sebulan aja udah 4%. Inflasi bulanannya 4%. Itu kalau ngomong inflasi. Karena kita ngomong orang yang punya duit, Mas Winarko, aset. Kalau saya, ya kan, artinya ngapain megang rupiah? Aset saya pegang rupiah. Nah, situasi ini, Mas Winarko, akhirnya mengakibatkan yang namanya ekspektasi. Nah, BI dalam posisi ikut ke dalam populisme pemerintah. Mengatakan bahwa ekonomi baik-baik saja, inflasi BPS rendah dan sebagainya. Sehingga BI terus membuat yang namanya BI rate itu rendah. Mas Winarko, saya ingin mengatakan apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Purbaya kemarin. Itu ekonom yang suka ngambil sampel, ngambil tetangganya yang nggak kerja. Jangan ngambil yang nggak kerja dong. Ngambil orang yang kerja, kan gitu ya Mas Winarko. Sekarang kan gini Mas Winarko. Angka agregasi dalam BPS itu, ada konsumsi saya dan konsumsi Mas Winarko beda loh. Inflasi saya, inflasi Mas Winarko beda loh. Tapi kalau kita hitung secara nasional, mungkin inflasinya sebesar itu. Kalau kita hitung lagi, sebagian besar masyarakat kita ada juga mendapatkan dana BLT, bansos. Sebagian besar masyarakat kita mendapatkan dari harga BBM. Tapi kan tidak semua karena BBM. Saya contohin tadi susu segala macam itu. Nah, dalam posisi seperti ini, Mas Winarko, ini pertarungan bandar. Kita nggak usah ngomong dulu tentang inflasinya berapa. Jadi BI kan sebenarnya bisa ngelihat nih, wah kalau sekarang ini trennya dolar pengen bermain dalam volatility, saya harus ngelihat nih, treasury yield-nya di berapa? Saya kasih gambaran Mas Win. US treasury yield-nya itu 4,5 ya di antara 4,2 sampai ke 4,5. Di mana koneksinya harga minyak? Harga minyak setiap dinaikin di bursa komoditas di atas 100, treasury-nya menyentuh 4,5. Tapi setiap menyentuh 4,5 Mas Win, dibalikin lagi. Harga minyaknya dibalikin lagi ke bawah 100. Dari situ aja sebetulnya gamenya kita udah tahu. Ini ngegoreng treasury di antara 4,2 sampai 4,5. Berarti harusnya gimana merespon kebijakan yang seperti itu? Ya kalau kita ngelihatnya dari situ, dari sisi diferensiasi suku bunga, sementara SBN kita dicekek kan? Kenapa dicekek Mas Winarko? Ya, saya ingin memberikan satu gambaran. Apa bedanya 98 dan saat ini, Mas Winarko? Saya ingin fair ya, ingin fair mendudukkan apa yang ini pemerintah dan apa kontra-argumen. Di aspek pembandingan ini kan kemudian Bung Yanuar juga punya posisi yang saat itu juga sudah jadi pelaku pasar keuangan kan, artinya sangat mengetahui gitu. Karena waktu 98 saya menangani juga di sisi saham. Gini Mas Win, di tahun 98 itu ya, KAR perbankan itu adanya di 12-14%. Ketentuan internasional. KAR itu ketersediaan kredit ya? Bukan, KAR itu indikator kesehatan bank. Oke. Jadi kan bank ini kan ada fungsi clearing Mas Win. Dia tuh dianggap tidak boleh ikut clearing kalau KAR-nya udah di bawah 8. Karena dianggap sudah bank gagal lah gitu ya. Nah, waktu tahun 98, 96, 97 itu KAR kita tuh ada di 12%-an. Argumentasi dari OJK, kita itu sekarang KAR-nya ada di 23-24%. Jadi kurang lebih Mas Win. Jauh di atas 98. Jangan samain sama 98. 98 tuh perbankan kita KAR-nya di 12-13%. Ke 8 tuh kan gap-nya cuma 5. Kalau sekarang 23 ke 8 itu kan gede banget. Ya kan Mas Winarko? Iya. Kemudian Purbaya mengatakan, kenapa sih sekarang pasar selalu ngomongin fiskal? Nah, di sini justru letaknya. Kita lihat Mas Winarko, kalau kita lihat ekonomi ini melambat, tapi jangan berlebihan lah, kata Menteri Keuangan kan gitu. Yeah. Kalau kita lihat data
Perlambatan ekonomi itu kelihatan di mana? Kelihatan dari kredit macet di perbankan naik, NPL. Sebelumnya NPL di Bank Himbara. Kalau NPL di Bank Himbara kita bisa bilang karena penugasan Jokowi ya di BUMN Karya. Tapi begitu Q3 tahun 2025 NPL di BCA naik, orang udah ngeliat Indonesia punya struktural problem. Karena BCA kreditnya kredit konsumsi, kredit swasta. Nggak dipengaruhi oleh intervensi kebijakan. Tapi kenapa bisa yakin Mas Winarko? NPL-nya naik, tapi penurunan karnya termoderasi nggak terlalu jauh. Jadi kalau kita membandingkan dengan tahun 98 itu begitu NPL-nya naik, karnya langsung jatuh. Ya. Jadi kurang lebih ingin mengatakan perbankan kita kuat itu sekarang dari sisi itu, Mas Win. Jadi meskipun NPL naik, karnya nggak terlalu drastis. Jadi NPL-nya itu termoderasi. Tapi kembali lagi pertanyaannya. Sekarang kalau kita lihat, KAR itu terkoreksi karena apa? Satu, aktiva produktifnya karena aktiva kredit. NPL tadi. Kedua, surat berharga. Bagaimana ceritanya, Mas Winarko? Kalau surat berharga negara kita, surat utang kita, jatuh di pasar. Sekarang kan 105. Tahu-tahu jatuh ke 70. Bisa itu. Oh, sangat mungkin. Namanya pasar. Jatuh ke 70. Maka koreksi KAR akan terjadi akibat kejatuhan fiskal. Asetnya tiba-tiba menurun drastis gitu ya. Menurun drastis. Nah, saya pelan-pelan kayak gini, biar kita tuh tahu penyakit rupiah itu di mana. Di tahun 2016 itu, ketika pertama yang aku bilang tadi kebijakannya dibalikin itu, asing itu keluar dari pasar SBN kita. Kembali karena menarik di sana. Kenapa? Karena yang disebut dengan normalisasi kebijakan. Jadi gini Mas Win, apa yang disebut normalisasi kebijakan? Waktu The Fed itu menurunkan bunga, agar uang keluarnya itu tetap dalam kendali dia sebagai bandar, nggak liar. Dia menerbitkanlah kebijakan uang beredar. Jadi dia bilang gini ke pasar, Mas Winarko, dealer, hedge fund. Mas Winarko, ini saya akan kasih uang likuiditas ke kamu. Tapi, kamu kasih ke saya surat berharga pemerintah Treasury. Iya. Kamu kasih juga ke saya yang sarang macet, KPR perumahan. Saya kasih ke Mas Winarko. Ada bunganya. Tapi kita punya perjanjian ya. Kalau nanti saya bilang kamu untuk tebus balik, kamu harus tebus. Normalisasi itu di mana? Normalisasi itu ketika sudah dalam posisi kamu harus tebus semua barang ini. Di 2016 Mas Winarko, dia melakukan normalisasi karena di Februari 2014 Janet Yellen, chairwoman-nya pada waktu itu bilang di Kongres, kita harus jeda dulu karena kebijakan normalisasi ini berdampak ke 5 fragile countries. Indonesia salah satunya, kemudian Turki. Turki collapse. Nah, Turki kan udah kita tahu. Jadi ini ada historisnya gitu. Memang sudah disebutkan. Nah, pada waktu itu Janet Yellen minta persetujuan Kongres dan kita jeda dulu agar 5 negara ini bisa melakukan mitigasi Ya, kurang lebih. bisa bernafas dulu lah. Nah, jadi kalau saya sekarang ingin menggambarkan peristiwa hari ini memang kesalahan antar pemerintahan. Terus fair. Kenapa kita tidak mitigasi? Kenapa juga surat utangnya dulu tidak bisa menghasilkan produktivitas kan gitu. Nah, dari posisi seperti itu pada akhirnya karena dia harus nebus balik yang dia jaminkan, yang dia taruh di sininya dia jual kan? Outflow tadi jadi. Outflow. Jatuhlah harga SBN kita di tahun 2016, Mas Winarko. Di 2016 ketika jatuh itu, mendadak OJK mengatakan kita sudah melakukan stress test. Kan kalau melakukan stress test itu berarti ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran bahwa begitu penurunan itu bisa menimbulkan masalah. Apa disimulasikan kira-kira sampai seberapa sih kita bisa nahan kira-kira. Pada waktu itu dikatakan oleh OJK, kita sudah melakukan stress test. Dengan penurunan SBN ini, kita relatif masih aman. Tapi dia tidak mengumumkan. Berapa? Keberapa karnya? Dugaan saya, Mas Winarko. Dugaan saya pada waktu itu, KAR secara agregatnya, ketika SBN itu jatuh ke hampir 92 kan. Dugaan saya karnya itu udah jatuh ke 16-an. Saya waktu 2016, wah kalau 84 nih, harga SBN di marketnya, ke 8. Sama kayak 98. Kalau ke 8,
ada bank yang di bawah 8, kan agregat, Mas. Nggak semuanya sama loh. Begitu 16 itu kan ada juga yang di bawah 8. Jadi saya waktu itu menduga, oh ini kayaknya angka psikologis SBN-nya 84. Nah sejak saat itu Mas Win, BI itu kemudian mengambil alih, surat SBN itu diambil lagi. Jadi kan kurang lebih gini, SBN ini turun karena banyak aksi jual. Ya, ya. Yang dilakukan asing. Kalau harganya ingin dinormalkan lagi, banyak aksi beli, Mas Winarko. Nah, siapa yang dilakukan ini? Sejak 2016 itu datanya jelas sekali. BI menambah kepemilikan di SBN, Ya. Bank Umum Domestik menambah, BPJS Ketenagakerjaan menambah. Asing menurun. Asing menurun. Nah, dengan kayak gini, sebetulnya SBN itu dijaga, Mas Win, harganya. Tapi persoalannya, nggak ada likuiditas. Kenapa saya mengatakan gini? Coba sekarang gini. Saya ngelihat gitu, wah ini yang untung tuh sebetulnya di pasar falasnya. Kalau saya ingin dapat untung, beli 16.600, jual di 17.400, saya kan harus punya underlying. Nah, underlying di SBN-nya ini sebagian besar di hold. BI, Bank Umum, BPJS itu udah 70%. Ya. Jadi hanya sisa 13% kan yang bisa dimainin. Inilah kemudian berbalik pakai saham. Makanya sahamnya meluncur karena dipakai cari underlying, Mas. Kalau orang-orang market bilang repricing aset. Karena rupiahnya di repricing untuk melemah, maka semua harus di repricing. Ya. Tapi kan untuk melemah itu harus pakai instrumen kan? Ya. Nah, sehingga sampai sejauh ini SBN itu sebetulnya bisa distabilisasi karena BI melakukan itu. Termasuk kemarin mengeluarkan bond stabilizer fund itu ya. Itu belum keluar. Iya kan rencananya kan mau mencadangkan itu kan. Mencadangkan itu. Tapi apa dampaknya, Mas? Nah, dampaknya kalau pemerintahan ini tidak membutuhkan lagi hutang baru, mungkin kita menyelesaikan persoalan lama ini gampang. Problemnya pemerintahan ini membutuhkan hutang baru. Dan semakin besar. Mas Win, 2005, 2025, 2026, 2027, Indonesia mengalami peningkatan hutang jatuh tempo. Rata-rata 830. Ini jawaban tentang persepsi pasar. Kenapa kita sejak tahun lalu, negara tetangga kita begini? Iya. Jadi pasar melihat Indonesia cepat atau lambat membutuhkan lagi bantuan asing. Itu makanya kemarin kayaknya Presiden nggak tahu secara bawah sadar atau menjanjikan bahwa kita itu nggak pernah gagal. Nah, jadi itu kan kalau nggak ada apa-apa kan ngapain meyakinkan itu kan? Dari sisi ini, Mas Winarko, pasar melihat Indonesia untuk menyelesaikan hutang jatuh temponya, domestiknya udah kehabisan energi, kehabisan stamina. Bank umumnya udah nggak punya space, BI-nya udah nggak punya space. Ditambah lagi, BI salnya mulai diganggu-ganggu. Orang lihat gitu, oh ini semakin jelas bahwa Indonesia untuk sekedar mengatasi hutang jatuh tempo pun membutuhkan investor asing masuk lagi. Dari sisi itu Mas Winarko, salah nggak kalau pasar punya persepsi Indonesia kalau membutuhkan asing, maka posisi rupiahnya melemah. Maka saya akan menghedging dolar melemah. Nah, dalam posisi seperti itu, Mas Winarko, terjadi terus nih. Nah, kita bicara yang terakhir ini. Kita ngomong deh, pertumbuhan ekonomi. 5,61. Ya. Kita lihat angkanya. Angkanya, Mas Winarko, rasio, jadi kan gini, di APBN kita kemarin itu angka yang menarik itu apa? Angka yang menarik itu penerimaan negaranya naik 30%. Ya. Tapi kok defisitnya melebar, lebih besar dari yang diperkirakan. Kata Menteri Keuangan, ya karena belanjanya memang naik jauh lebih besar. Ya.
Kalau belanjanya jauh lebih besar ini apa? Jawab Menteri Keuangan agar ekonomi tidak terhenti. Kita juga mencegah supaya tidak inflasi dengan subsidi segala macam. Nah, jadi kurang lebih, Mas Winarko, menahan subsidi itu membuffer inflasi. Tidak ada yang kita bantah. Betul. Kemudian menumbuhkan konsumsi, menumbuhkan pertumbuhan, datangnya dari uang pemerintah, bukan dari transaksi ekonomi antar masyarakat. Ya, belanja pemerintahnya yang naik. Belanja pemerintahnya kemana? Ke MBG, ke KDMP. Buat orang yang punya titik SPPG, ya merasakan pertumbuhan itu. Buat yang merasakan KDMP, buat gudang, merasakan pertumbuhan itu. Jadi saya ingin mengatakan, pertumbuhan ini ada. Gitu. Ada. Tapi siapa? Terus kalau defisitnya melebar, berarti kan uang negara, uang fiskal ini makan utang. Iya kan, Mas? Iya. Ini yang bisa menjelaskan, Mas, kenapa pertumbuhan ekonomi tapi rupiahnya melemah. Karena pertumbuhan ini dibiayai dengan ngutang. Dan untuk ngutang itu membutuhkan investor asing yang gue jelaskan tadi. Jadi panjang kali lebar aku menjelaskan agar kita dapat runtut gitu ya, agar ada literasinya. Ya kalau aku ditanya sih sebenarnya simple. Pertumbuhan ekonomi ini dibiayai oleh hutang, hutangnya membutuhkan investor asing. Jadi ibaratnya saya tumbuh, tapi saya juga membutuhkan asing. Dampaknya rupiah melemah. Nah sekarang problemnya, kalau kita mengatakan ini nggak resesi kok, betul. Perlambatan ekonomi ya, nggak usah dilebih-lebihkan, betul. Tapi di depan kurva, Mas Win, yang aku ingin katakan. Begitu di depan kurva, rupiahnya terus melemah seperti ini. Orang membeli bahan baku untuk usahanya. Iya. Tambah mahal, ujung-ujungnya sini di PHK. Jadi kurang lebih apa? Orang yang kita kasih buffer dengan MBG, dengan segala macam, tapi ada korbannya loh. Kelompok yang kemudian kehilangan pekerjaan. Dan malah yang kelompok-kelompok yang hari ini diharapkan daya belinya itu yang menggerakkan ekonomi kan, karena kelompok-kelompok ekonomi formal kelas menengah itu yang terancam sekarang. Iya. PHK. Dan ini Mas, kalau kita lihat apa coba responnya? Respon pertama di bulan April, transaksi penukaran falas tanpa underlying dari $100.000 per nasabah per bulan dikurang 50.000, dan kemarin katanya mau dikurangin 25. Coba apa yang terjadi? Perbankan, Mas. Bank nih. Ketika rupiahnya, karena BI rate-nya populis seperti itu, orang yang punya uang, inflasi saya lebih tinggi. Iya, ngapain nyimpen rupiah? Keluar kan? Kemudian bank menawarkan. Udah. Bank nggak mau kehilangan nasabah juga. Tabungan falasnya di bank saya. Dulu 100.000, meningkat nih. Sekarang sama BI dikurangin. Ini menunjukkan apa, Mas? Nyun sewu, mohon maaf, hapunten gitu. Mulai ada sinyal indikasi secara politik ekonomi, rupiah tidak dipercaya di dalam negerinya sendiri. Iya. Ya hampir sama kan kayak 98 dulu kan orang jadi kita ada gerakan cinta rupiah. Jadi sinyal bahwa sebetulnya kehilangan trust itu tercermin dari orang di domestik pun nggak mau pegang rupiah. Nah, dalam posisi kayak gini, Mas, ketika dikurangin lagi dari 50 ke 25, artinya kalau Mas Winarko bulan lalu bisa mindahin dari tabungannya 50.000, bulan ini 25.000, sementara yang belum Mas Winarko pindahin juga banyak, mulai kan muncul datang. Saya gimana ya? Saya tambah panik nih lihat rupiahnya segini, saya mau pindahin semua. Muncul nih. Gini aja Pak, Bapak jadi aseng aja. Ini saya bukannya ini ya. Jadi artinya apa? Bapak jadi asing Pak di saham. Tapi sebenarnya Bapak orang sini. Saya tawarkan lah, saya bukain ya Pak, rekening bank custodian di Singapura kayak di mana kayak gitu loh. Jadi belinya di sekuritas asing. Kan di sana gimana? Nah nanti pakainya gimana Pak? Ya pakai saham. Makanya saham jatuh terus kan.
Karena dijadiin underlying untuk repricing ke dolar. Rupiah kita terus melemah hari ini. Jadi menurutku, Jelaskan berarti kenapa kemudian ya lagi-lagi korelasinya gitu kan, kalau dolar di kita, nilai tukar kita itu semakin melemah dari, kenapa juga pasar saham itu di negara-negara lain sudah mulai bahkan all time high semua sekarang, yang Korea Selatan, Vietnam di tengah krisis kayak gini, kita malah ambles gitu. Iya, karena dia merespon kebijakan itu. Ditambah lagi kan bahwa dikatakan bahwa soal tambang akan diiniin segala macam. MSCI macam-macam gitu. Jadi masalahnya itu struktural semua ya masalahnya. Problemnya adalah kalau cuman problemnya goreng-gorengan aja segala macam, ya mungkin akan selesai sendiri. Tapi sekarang kita punya proses struktural. Sekarang gini Mas, kenapa Menteri Keuangan ya selalu punya keyakinan siklus ekspansi, siklus segala macam? Ya, itu mau dijelaskan. Apakah itu hanya pepesan kosong atau Menteri Keuangan itu tahu data yang mungkin kemudian orang awam itu nggak tahu sehingga begitu optimisnya itu? Gini, saya ingin memberikan gambaran. Saya juga nggak pernah dengerin cara pandang dia ya, karena orang bilang nih kebanyakan ngomongnya gitu daripada ininya ya. Tapi saya coba melihat dari orang yang pernah sama-sama di dunia pasar modal lah, yang biasa memang melihat analisa market gitu ya. Saya asumsinya di mana? Saya lihat gini, dia selalu mengatakan, saya dulu membantu Pak SBY, saya memberikan advice agar tidak ini likuiditasnya, begitu likuiditasnya dialirkan, naik. Pak Jokowi tahun 2020 naik. Oke, 2 titik itu, Mas Winarko, sumber likuiditas itu aktiva luar negeri bersih, berdasarkan cadangan devisa kita. Jadi, yang ngegas likuiditas itu dari luar, ekses likuiditas dari luar, bukan uang domestik. Jadi kurang lebih itu bukan M1 dari domestik lah. Nah, tapi dari luar. Nah, kita lihat kenapa. Dan itu bedanya apa? Nah, sekarang gini. Desember 2025, Chairman the Fed, Jeremy Powell, mengatakan, normalisasi ini udah selesai, kami udah selesai normalisasi. Itu, Mas Win, kalau dibaca sinyalnya, oh ini mau kayak Desember 2008 lagi. Manggilin dana-dana dari asing untuk balik ke rumahnya. Enggak, ini udah selesai. Karena dia bilang normalisasinya udah selesai. Jadi artinya kontralikuiditas yang dilakukan oleh The Fed itu selesai. Oh, oke. Dia bilang di awal Desember bahwa normalisasi ini selesai. Apa bacanya? Berarti kalau normalisasi selesai, sekarang masuk lagi ke pasar-pasar modal negara-negara berkembang. Akan QE lagi. Berarti akan basah lagi. Makanya itu saya lihat, dia selalu go to the moon, go to the moon. Itu yang diharapin saya, kira-kira. Itu yang diharapin. Ternyata tahu-tahu di bulan Februari muncul isu baru lagi. Perang. Kan gitu ya. Jadi artinya bahwa soal isu quantitative easing-nya itu nggak terjadi. Makanya mohon maaf nih, jadi kayak stres sendiri juga kan gitu beliaunya kan gitu loh, karena tidak tercapai. Kegocek sama kegocek. Tapi sekarang kenapa? Mulai banyak senyum-senyum lagi dan kelihatan optimis lagi. Apa? Ada apa yang di depan yang diharapkan dia positif? Karena ada sinyal bahwa antara dan Xi Jinping akan ketemu nih 13 sampai 15 Mei ini. Oke. Ada deal nanti di sana. Dan Iran mengatakan dia menginginkan perjanjian yang itu menyertakan Cina. Dan ini 2 kali loh memancing ke arah apakah BRICS ini serius pengen ngambil dedolarisasi. Kalau serius pasti perang. Di Venezuela dihantam, Cina enggak tuh. Enggak merespon perang. Di Iran ini juga, dia enggak merespon perang. Jadi sebetulnya kalau yang dibaca, oh ini percis kayak perang dagang dengan Jepang tahun 80. Yang pada akhirnya terjadi win-win antara Jepang dengan di mana akhirnya yen masuk ke dalam basket currency sekutunya SDR IMF. Nanti yuan bakal digitukan kira-kira. Bacaan. Kalau kita membaca history repeat on itself, ada bacaan, oh kelihatannya dengan Cina udah ketemu nih. Dealnya gitu, udah ketemu dealnya dan ketika sama Cina ini punya sinyal ini, Iran juga mengatakan siap untuk menandatangani kan. Oke. Jadi beliaunya ini punya keyakinan nih. Nah, baru nanti di situ banyak duit yang bisa punya keyakinan.
Makanya coba diperhatikan. Buzzer-buzzer yang juga mendukung dia, yang orang-orang capital market, gak usah kita sebutin lah gitu ya. Bilang, ya memang kalau saham sih nanti ke 6.000, tapi setelah itu akan naik. Artinya apa? Dia mau ngomong bahwa di bulan Mei ini, sebelum pertemuan besok ini, si Tako ini, action chicken only ini, akan dorong sampai ke bawah. Iya. Semurah-murahnya. Semurah-murahnya, karena setelah itu akan dibawa ke atas. Ini cara pikirnya. Jadi cara berpikirnya itu seperti itu. Jadi cara berpikirnya kalau itu yang terjadi, likuiditas itu akan masuk lagi, surat utang kita akan diambil lagi. Ya. Selesailah masalah kita, kan gitu loh Mas Pinarko cara membacanya. Tapi saya juga ingin memberikan pendapat. Menurut saya tidak semudah itu, Rudolfo. Jadi artinya ini kan percaya sama gitu kan. Karena gini Mas, menurut saya ingin menyitir jawaban Menteri Keuangan ke para wartawan kemarin. Anda tuh harusnya muji-muji saya loh. Hutang kita itu masih di bawah standar internasional, debt to GDP ratio 60%. Singapura 100%. Jepang sekian persen. Mas Pinarko, aku ingin mengingatkan Pak Menteri. Pak Menteri, tahun 78, Meksiko, debt to GDP ratio-nya 33%. Masih di bawah kita bahkan ya? Di bawah. Tapi Meksiko yang menjadi penyulut krisis Latin karena dia gagal bayar bunga pertamanya. Dia gagal bayar pokok. Mari kita jujur, kemampuan kita membayar hutang, debt service ratio-nya, DSR-nya ya. DSR-nya kecil. Mari kita jujur juga. Apakah masalah ini masalah perusahaan? Ada nggak sih formula, ada nggak formula ketika orang ngomong, alah utangku masih 40% kok. Idealnya DSR-nya berapa kalau misalnya utangnya itu masih 40%? Kalau IMF kan mengatakan bahwa DSR bunganya hanya 15 gitu. Kita udah jauh di atas itu. Aku ambil contoh deh. India deh. Ya. India rasio antara yang namanya hutang dengan GDP-nya itu 88%, Mas. Kita 40. Tapi India debt service ratio-nya 8%, Mas. Kita udah mau 40. Artinya apa? Saya mau ngomong gitu. Kita tidak hidup di statistik. Ujungnya, Anda punya duit nggak buat bayar? Iya, enggak. Ini mau dijelaskan ke publik, Bang. Karena kemudian orang itu ya lagi-lagi penjelasan dari versi pemerintah. Ketika rasio utang kita terhadap PDB aman, defisit aman, 3% terjaga, ya udah aman gitu. Padahal ternyata ada faktor kemampuan kita membayar tadi kan yang harus juga dilihat. Dan kita lihatnya dari mana, Mas? Ya, makanya ini tolong dijelaskan. Kemampuan kita membayar itu sekarang semampu apa sih kita untuk kemudian? Sekarang gini loh, kita mampu bayar itu dari apa? Kalau kita punya penerimaan negara yang meningkat. Oke. Makanya kan ada yang disebut dengan tax buoyancy. Oke. Tax buoyancy itu artinya apa? Pertumbuhan ekonomi 1% pertumbuhan PDB, 1% PDB, berapa pertumbuhan pajaknya? Oke, bisa mengungkit. Kalau di atas 1, berarti positif. Oke. Berarti artinya apa? Pertumbuhan ekonomi itu didukung oleh peningkatan penerimaan negara. Ya, sehingga kemudian dia mampu membayarnya lebih kuat. Tax buoyancy kita tuh rendah, Mas. Makanya, sekarang berapa? Di bawah 1. Artinya, ekonomi kita tumbuh, tapi nggak ngangkat kemampuan untuk membayar pajak. Iya. Karena tadi Mas, ekonominya tumbuh dipakai buat MBG. yang tidak menumbuhkan produktivitas kan. Ya. Tapi saya ingin fair, apakah ini juga dialami oleh pemerintah? Enggak. Kalau sekarang kita lihat, ya sekarang kita pakai AI kan gampang, masukin aja prompt-nya. Tolong gini, kita tuh masuk ke pasar surat utang komersil itu sejak 2008 Mas Vin. Bilang aja ke AI, tolong buatin DSR Indonesia dari tahun 2008 sampai hari ini. Kita nggak pernah bagus, Mas. Artinya ada persoalan itu apa? Kita membiayai pembangunan pakai hutang, tapi kita tidak bisa menumbuhkan pajaknya. Artinya sebetulnya warisan yang turun-temurun antar pemerintahan ini belanjanya buruk. Iya. Kalau pakai bahasa rumah tangga itu kan kita ngambil utangan tapi nggak dipakai beli motor untuk nge-grab gitu, tapi dipakai untuk
beli memperbaiki TV gitu ya, nggak menambah penghasilan keluarga kan gitu. Aku ambil contoh yang kesini nih. Ya. Misalnya kita punya tetangga, kita bilang orang rumah kita, wah tetangga kita hebat ya, di tengah situasi sulit ini mobilnya ganti, anak-anaknya tetap ke mall. Aku ingin menjelaskan, orang selalu bilang, di mana krisis? Mall masih rame, segala masih rame. Tapi pernah nggak kita tanya, orang ke mall itu bayarnya ngutang apa tunai? Aku pakai data nih. Data transaksi kartu kredit dari tahun 2023 sampai di setiap tahunnya naik, Mas. NPL-nya, NPL itu berarti yang macetnya, naik terus. Artinya aku ingin ngomong gini, ini kalau kita mau menggambarkan negara dalam konteks yang gampang nih. Saya punya pendapatan turun. Biar tetangga nggak tahu saya nganggur, setiap hari saya pergi ke kantor. Iya. Nggak tahu saya perginya kemana. Iya. Pergi ke mall, ke kafe. Kelihatan punya duit kan. Kelihatan punya duit. Gaji saya udah nggak ada. Tapi saya punya kartu kredit, punya plafon. Biasa aja. Ya kan, Mas? Nah, kemudian saya mulai kena NPL. Saya nelfon dong ke banknya. Oke, biar saya itu tetap ada likuiditas, kamu naikin lagi deh plafonnya. Kurang lebih, ini menceritakan revolving, Mas. Ya. Jadi kurang lebih. Kali lupa gue. Revolving. Kurang lebih, kalau Pak Bank masih percaya ke saya bisa bilang, emang saya hidup dari hutang, tapi saya dikasih terus. Berarti bank percaya sama saya. Ya. Itu kan kemarin ada narasi gitu ketika ditawarin IMF itu kan. Ngapain nawarin kalau dia nggak percaya kalau kita bisa bayar hutang? Ya, tapi saya ingin menggambarkan di sini dulu biar kita tahu feel-nya dulu. Artinya sebetulnya ketika negara ini dia membiayai defisitnya dengan hutang, kalau dia hutangnya masih tetap dibeli orang, kelihatan tidak ada apa-apa. Tapi Mas Winarko, saya ingin kepada satu data. Rata-rata bit rasio, jadi bit rasio ini gini. Iya. Jadi begitu misalnya defisitnya itu membutuhkan pembiayaan 100, saya tawarkan ke pasar, pasar, saya mau nawarin surat utang saya 100 ya, bunganya 6%. Semakin nggak laku ya berarti. Tahun lalu, Mas, sampai tahun lalu, itu masih 2,5 kali. Jadi kurang lebih ada 200 yang 250 yang masuk. Maret kemarin, Mas, 1,4. Turun, Mas. Jadi sebetulnya saya ingin menggambarkan, kalaupun sekarang bisa dibiayai oleh hutang, tapi tingkat kepercayaannya sudah turun, Mas. Yang mau menghutangi itu semakin sedikit kan, semakin sedikit, gitu. Semakin turun. Itu pun mengandalkan BI mesti nimpalin segala macam asingnya nggak bisa masuk. Itu yang bisa menjelaskan rupiahnya lemah, Mas. Karena rupiah itu juga menggambarkan tingkat kepercayaan pasar. Iya. Nah sekarang berharap nanti likuiditas banjir lagi setelah Xi Jinping sama ketemu uang murah lagi. Ya wait see and wallahu alam. Tapi katakan saja, Mas Winarko, katakan saja besok situasi berubah. Apa kita tidak belajar dari sejarah? Oh lihat tuh, rupiahnya kuat lagi. Ini nggak ada apa-apa. Tapi besok akan gini lagi. Jadi menurut saya, Mas Winarko, ini kan persoalan panggilan sejarah ya. Apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Jas merah. Bung Karno, Mas Winarko, dalam penyadilan Hindia Belanda mengatakan, kami disuruh tanam paksa, kerja paksa, hasilnya untuk membiayai krisis Barat. Apa bedanya? Kami disuruh ngambil surat utang dari pasar komersil untuk membiayai krisis Barat. Sama. Cuman bedanya imperialisme kuno ketika zaman Bung Karno mengatakan pledoi itu adalah tanam paksa, kerja paksa. Sekarang lewat instrumen moneter. Saya, Mas Winarko, iseng nih nanya, sebetulnya pernahkah Indonesia mengalami gagal fiskal? Menarik IAI menjawabnya, pernah. Di era VOC. Iya. Iya. Akhirnya bangkrut VOC-nya kan? Saya tanya lagi sama IAI. Perusahaan multinasional tergede. Saya tanya di IAI gitu, kapan itu terjadi? Jadi rupanya pemerintah Belanda pernah punya masalah terhadap surat utangnya. Itulah rupanya masalah, Mas Winarko. Sejarah adanya tanam paksa, kerja paksa itu
kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda memberikan POC, kalau gitu dinaikin volumenya. Nah terus saya tanya, apa bedanya menangani resiko fiskal zaman Hindia Belanda dengan sekarang? Dijawab oleh EI ini. Menurut EI zaman sekarang mengatasinya lewat burden sharing. Jadi sebetulnya Mas Win, aku cuma ingin mengatakan presiden kita ini kan, waduh, kalau bicarakan paradoks Indonesia segala macam. Pak Presiden, Nasionalis gitu. Pak Presiden, Anda ingin menghentikan permainan ini? Anda ingin menghentikan kita menjadi negara yang tidak beranjak kelasnya? Dari kelas yang membiayai krisis di barat? Maka menurut saya, Anda jangan nambah hutang. Anggap aja Mas Winarko, tahun 2026 ini kita selesai. 2027 kita masih punya utang jatuh tempo yang besar kan? Akibat kita menyelesaikan 2025, 2026, 2027 ini dengan hutang-hutang juga, 2028 muncul lagi hutang jatuh tempo yang besar yang harusnya sudah selesai. Ada prioritas lah minimal. Nah, saya memandang presiden ini mungkin ada yang mengasupkan keyakinan, Pak, dekat aja rating surat utangnya sudah turun, Pak. Tapi setiap masuk pasar surat utang dibeli. Jadi artinya apa? Nggak ada tuh Pak, gagal bayar dan sebagainya itu, krisis itu. Nah dia sekarang menurut saya Mas, lagi bertaruh. Bahwa kita mau seperti apapun akan dibayar. Tapi saya ingin memberikan satu gambaran Mas. Harganya pasti lebih mahal. Ya kan Mas? Itu dilihat, kenapa? Jadi sebetulnya rupiah sekarang digeser ke angka sini Mas, itu bisa saja karena pasar mengatakan, oke, kalau kamu minta bantuan saya, harganya sekarang segini loh. Jadi premium gitu. Nah kalau yang lebih mahal ini juga diambil Mas, nanti kita mungkin bisa ngelihat bahwa, oh nggak jadi kan krisisnya. Tapi 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, waktu bayar utang. Nah, biayanya mahal. Dan ini Mas, gini loh, yang jadi persoalan mendasar itu kan gini loh. Kita ini kan hidupnya dari hutang. Coba lihat gini. Pinjol Mas, sekarang angkanya udah di atas 100 triliun. Jadi masyarakat kita ini hidup dari ngutang. Iya. Dari 2005 sampai sekarang, struktur ketenagakerjaan kita bertumpu ke sektor informal. Kenapa sekarang jadi masalah di sektor informal? Sektor informal ini selama ini Mas, itu arena bakar duit. Bakar duitnya itu datangnya dari mana? Kebijakan uang murah itu. Dia bakar duit lah ke sini. Makanya ada yang masuk ke Bitcoin, ada yang masuk ke startup, masuk segala macam. Begitu kebijakan normalisasi dilakukan The Fed, Bitcoin jatuh. Startup mulai pada exit strategi, kering uangnya, terasa oleh kita. Jadi sebetulnya kalau kita melihat sekarang persoalannya itu, menurut saya yang harus diperhatikan, sebetulnya silent killer Mas. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi sebetulnya dia bisa jadi masalah. Kapan itu akan jadi masalah? Merefer Korea Selatan tahun 97, 98. Korea Selatan 97, 98. Masalahnya, begitu kelas menengahnya di PHK, baru timbul masalah. Jadi saya ingin mengatakan kesadaran kritisnya di mereka ya nanti. Ya, jadi itu Mas. Jadi kalau saya lihat tuh, ya gambarannya di depan kurva, memang orang melihatnya, market melihat Indonesia membutuhkan bantuan asing, maka konsekuensinya rupiah melemah. Dalam posisi kayak gitu, orang di domestik yang masih punya uang, entah itu menghedging aset, entah itu membiayai inflasinya yang naik, juga ikut masuk dolar. Tambah memperkuat pelemahannya. Iya. Jadi kalau kita lihat ekonominya tumbuh nggak? Sama aja dengan saya bilang gini. Saya ganti mobil, tapi kredit saya naik. Bukan uang tunai saya. Saya tetap ke mall, iya, tapi kartu kredit saya naik. Apa bedanya? Sekarang kalau kita ngomong, negara ini ekonomi tumbuh 5,6%, betul, tapi dibiayai dengan hutang. Cerminannya apa? Rupiahnya melemah. Jadi kan sama aja Mas. Kita bisa tumbuh nggak? Bisa.
Nah, biar gampang deh Mas, biar gampang. Saya mencontohkan deh ke badan saya sendiri deh. Kalau dilihat, pertumbuhan ekonomi saya lebih sehat dari Mas. Kalau lihat angka, oh iya dong, Mas Winarko berapa, beratnya saya beratnya berapa. Tapi apakah persepsi publik saya lebih sehat? Bukan komennya juga banyak yang ngomong kan gitu. Ya kan, saya ingin menggambarkan autokritik saja. Kadang-kadang pertumbuhan ekonomi itu diperlukan untuk tidak naik, untuk kesehatan. Untuk menghabiskan lemak-lemaknya. Untuk kesehatan. Jadi saya ingin mengkritik Menteri Keuangan Purbaya di sini. Siapa bilang pertumbuhan ekonomi itu harus selalu jadi tujuan? Ada kalanya kita perlu juga mengerem pertumbuhan ekonomi kalau itu mengakibatkan badan ekonomi kita tambah tidak sehat. Jadi kalau sekarang bangga terhadap pertumbuhan ekonomi tapi rupiahnya melemah, menurut saya ada persoalan literasi yang keliru dari Anda. Bahwa Anda seolah-olah membenarkan tetap tumbuh meskipun tidak sehat. Iya. Bahkan kayaknya tahu juga tidak sehatnya di mana juga nggak berani. Dan gini loh Mas, tahu tidak sehat, tapi Anda tahu bahwa besok itu ada teman Anda yang akan ngasih doping. Padahal doping itu juga mengakibatkan Anda tambah tidak sehat. Jadi kurang lebih kalau kita sekarang ngelihat sentimen, oh mungkin Mas Jinping ini, itu kan doping Mas. Belum tentu nambah sehat kan, bisa aja. Nggak alami lah, bukan sesuatu yang alami. Kan kurang lebih gitu loh. Kurang lebih sekarang kita ngelihat gini, oh tenang aja deh, ini nanti ini. Karena geopolitik. Dan saya ingin mengingatkan loh, kalau kita nge-refer ke krisis tahun ketika perang dagang dengan Jepang, betul, tahun 85, win-win. Jepang masuk ke SDR IMF. Tapi dalam pertarungan panjang itu ada korbannya, Meksiko. Iya. Jadi menurut saya, hati-hati. Terakhir, Bung, karena saya sudah di waktunya. Maaf juga kok kepanjangan ya kan. Nggak apa-apa, karena menyenangkan, karena penjelasannya sangat teknikal gitu ya. Terakhir, saya tidak minta bagaimana memperbaikinya ke posisi pemerintah, karena hampir semuanya tadi itu berbagai macam. Di sisi yang lain itu sebenarnya kalau mau dilakukan perbaikan, tapi menyiapkan publik, rakyat kebanyakan, gimana mengantisipasi yang seperti ini? Karena jelas dengan dampak kenaikan melemahnya nilai tukar itu, bahan bakar sembako itu sudah hampir semua meningkat. Meningkatnya tidak meningkat normalnya inflasi biasa. Bahkan harusnya setelah Lebaran itu biasanya menurun tingkat karena kebutuhannya menurun. Ini tetap naik, beras premium yang bagus, minyak goreng. Artinya masyarakat menghadapi itu. Tapi di sisi yang lain, ketika misalnya mereka disuruh untuk menabung untuk ini, lagi-lagi itu tadi ke bank juga nggak ada jaminan untuk kemudian ini. Gimana masyarakat kebanyakan ini kita mengantisipasinya harusnya? Gini Mas, krisis itu hanya akan terjadi, gini loh, pertama, orang nggak punya uang, masih punya tabungan. Makan tabungan, mantap. Begitu tabungannya habis, makan utang, maut. Ya kan? Begitu hutang pun udah nggak bisa ngambil, karena dikejar-kejar debt collector, karena pinjolnya juga udah lewat limit, NPL-nya udah limit, dikejar debt collector, masuk jadi mampus. Makan keputusasaan, mampus kan. Begitu dia masuk ke makan keputusasaan ini, begitu mampus, inilah kalau kita bicara 98. Marah. Amok. Artinya, biar dia nggak mampus, kasih deh BLT. Kasih deh bansos. Tapi kan nggak semua bisa dapat itu, karena pas. Jadi artinya, ada kelompok yang nanti itu masuk dikatakan miskin enggak, kaya juga enggak. Punya tabungan udah nggak ada, utang udah nggak ada. Itu sudah ada sekarang. Sinyalnya jelas dengan penurunan kelas menengah. Jadi saya ingin mengatakan sinyal Indonesia hari ini itu harus dibaca seperti kita melihat Korea Selatan tahun 97. Kelas menengahnya tuh kelihatannya anteng, tapi sebetulnya dia bisa tiba-tiba gitu. Tiba-tiba terjadi.
Ini penopangnya apa? Transaksi antar kelas, Mas. Maksudnya gimana transaksi antar kelas? Ini, orang kalau dia masih punya uang, anggap aja gini deh, kita deh, nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah kita contohin oligarki yang gede-gede, kita deh. Mas Winarko ada uang nih, gaji deh katakan. Begitu Mas Winarko gaji dapat, karena Mas Winarko melihat masa depan itu dengan optimis, gampang aja tuh Mas Winarko ambil HP, beli apa deh ya, pengen makan apa ya. Toh besok masih ini gitu kan? Atau besok pasti saya masih kepercayaan saya masih ada. Tapi kalau sekarang Mas Winarko ngelihat, waduh kayaknya dunia penuh ketidakpastian nih. Mas Winarko mulai mengurangi konsumsinya. Iya. Nabung gitu. Saya yang inti-inti aja deh. Biasanya butuh ngopi, butuh ini. Kelompok Mas Winarko ini yang namanya konsumsi di luar primernya itu makan gorengan, makan somai, makan mie ayam gitu. Mas Winarko, tukang gorengan, tukang mie ayam, kemana ya Mas Winnya? Masih ada sebetulnya Mas Winarkonya. Tapi Mas Winarko ngerem, karena Mas Winarko memerlukan tabungan. Karena mengantisipasi asumsi saya bahwa sesuatu di depan ini nggak baik-baik saja. Ya, ini yang bisa menjelaskan Mas Win. Kalau kita tanya ke kelompok-kelompok informal kita, aduh sekarang susah Pak. Jual 10 piring aja susah gitu loh. Ini yang bisa menjelaskan. Karena ada transaksi antar kelas yang terputus karena kelas di atasnya memiliki persepsi dunia dalam tekanan. Atau kalau mau ini biasanya safe haven itu kan larinya gitu kan. Ya, kenapa Mas Winarko? Kita punya data di sini nih. Tahun lalu ketika deflasi itu kan turun kan? Bukan inflasi kan? Harga emas inflasi. Ini yang mencerminkan loh, artinya deflasi diakibatkan ada kelompok yang mengurangi konsumsi. Iya, tapi Makanya belanja emasnya gila-gilaan. Belanja emas, artinya Mas Winarko, dari Mas Winarko itu tadinya mengkonsumsikan di transaksi antar kelas, Ya. Mas Winarko pindahkan ke safe haven. Jadi senjata andalannya Purbaya pun juga akhirnya sekarang jadi hilang kan, karena dia kan selalu menggambangkan mesin kita ya konsumsi domestik kan. Ya, kalau kembali ke pertanyaan Winarko, kalau saya populisme, tentu saya akan mendorong, ayo dong solidaritas antar kelas. Tapi Mas Winarko, kalau Mas Winarko sekarang dalam kelompok ini, Presiden mengatakan, tolong sampaikan Menteri Keuangan, kita banyak uang. Mas Winarko kan lihat, Nggak percaya, nggak percaya. tapi kok rupiahnya melemah terus. Ya nggak Mas Winarko? Kalau ASN mungkin masih percaya. Coba Mas Winarko, kalau Mas Winarko dikatakan gini loh, masyarakatku, kita tuh sekarang dalam kondisi sulit. Oke. Tapi marilah kita bersolidaritas antar kelas. Sekarang Mas, karena ingin menunjukkan kehebatan, Iya. malah mendorong antar masyarakatnya juga untuk punya sense of crisis. Enggak loh Mas. Iya. Iya. Loh ini saya ingin melihat dari teori komunikasi ini Mas Winarko. Jadi dari teori komunikasi ya. Kan di belakangnya Bung itu ada apa fotonya Bung Karno itu saya langsung ingat Bung Karno itu ketika merasakan sense itu pidato kenegaraan. Kita sudah menghadapi tahun vivere pericoloso gitu kan. Tahun-tahun yang akan sangat berat kan gitu kan. Rakyat disiapkan kan gitu. Kalau sekarang kan ekonomi go to the moon, ekonomi bagus. Akhirnya yang terjadi apa? SDM selamatkan diri masing-masing. Kelompok yang punya pengetahuan melihat wah rupiah mau lemah, ya udahlah saya simpan ke sini. Korbannya yang di sini. Nah jadi saya kalau Mas Winarko tanya ke saya tidak bisa menyalahkan. Ada kelompok yang masih punya kelebihan, lebih memilih menutup pabriknya karena peningkatan biaya cost. Iya. Jadi biaya yang naik, inflasi yang akibat kenaikan nilai tukar. Taruh aja SBN semua gitu. Lebih baik saya bubarin, saya bayar PHK-nya, udah gitu saya taruh di dolar. Atau saya taruh di emas. Secara pendekatan nalar, susah untuk saya mengatakan Salah. Ya kalau presiden pidato mau gampang, patriotik. Tapi kan pada akhirnya Mas Winarko, apakah ada sense kita solidarity maker yang dilakukan? Jadi kalau menurut saya Mas Winarko, untuk masyarakat, ya masyarakat itu kayak negara juga. Masih mantap, maut.
Kalau Anda masih dalam klaster zona nyaman, masih punya gaji, mungkin Anda mulai berpikir, mulai menghemat konsumsi. Kalau Anda masuk klaster yang makan tabungan, ya mungkin Anda mikir kan, wah ya udah deh taruhnya sekarang di dolar deh daripada tambah turun nilai uang saya. Kalau Anda klasternya dimakan utang, ya mungkin Anda cuma coba berharap misalnya di bank ini udah kena, coba pindah ke bank lain, coba pindah ke bank lain. Ya kan gitu loh, mungkin kan begitu ya cara mengatasinya. Nah jadi menurut saya Mas Winarko, kalau kita dalam posisi selamatkan diri masing-masing, negara tanpa pemimpin, negara tanpa menciptakan solidaritas sosial, tinggal tunggu bom waktu, ada transaksi yang namanya perang antar kelas. Dan itu yang bisa memicu krisis politik. Jadi kalau orang mengatakan, apakah NKRI-nya bubar? Enggak, NKRI-nya tetap ada. Tapi pasti akan terjadi yang namanya gejolak politik. Dan menurut saya, pemerintahan ini sangat tahu, dia mencobalah cari semua utang-utang ini agar bisa nutup segalanya itu. Sama nunjuk juru bicara baru. Ya Mas Win, coba Mas Win gini loh. Mas Win sekarang gampang aja deh. Mas Win misalnya dianggap oleh pemerintahan ini untuk berhemat. Tapi Mas Win lihat gitu, waduh menterinya tambah banyak. Setiap ada masalah muncul kepala badan sendiri. Counterintuitif ya. Setiap dinas muncul di TikTok, hotelnya harganya berapa. Jadi menurut saya Mas Win, perbaikilah sinyalnya. Sinyal itu harus sinyal yang tadi Mas Win bilang, pidato kenegaraan Bung Karno. Kita mengakui situasi yang seperti apa, kita menularkan sense of crisis. Tapi setelah pidato itu ya jangan merayakan ulang tahun di Paris kan. Bung Yanwar, terima kasih banyak. Ya. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Ya, Salam Pancasila. Salam Pancasila, Mas.